Ini adalah hari yang paling seru untuk kita berbagi apapun pengalaman Anda, apapun skill Anda, dan apapun keterampilan Anda. Semoga Anda pagi ini sudah ngopi, sudah seru, sudah semangat, sehat, dan selalu jangan pernah takut dengan orang lain. Pagi ini gue mau ngebahas tentang tema yaitu kenapa belum berani juga untuk bicara, belum berani juga buat live streaming, dan belum berani juga buat berbagi. Teman-teman, saat ini kami masih berada di Surabaya. Nanti malam kita akan ketemuan dengan beberapa teman-teman yang meluangkan waktu, yang gak ribet, gak kusut, yang mau ikutan sharing, karena nanti malam temanya cukup seru, yaitu branding menjadi cuan. Saya tidak akan membawakan materi orang lain, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman hidup saya yang enggak sempurna, enggak keren, enggak kaya raya, enggak semuanya, namun cukup di atas kehidupan normal rata-rata. Yes, pagi ini langsung dari Hotel Bintang 5 yang ada di Surabaya, saya ingin berbagi sebuah materi yang sering banget ditanyakan sama orang, yaitu kenapa sih saya nggak pernah berani sampai hari ini untuk berbagi live streaming. Sebelumnya jangan lupa ngopi dulu. Agar energi Anda charge dan Anda jadi manusia yang positif. Kebanyakan dari semua teman-teman nggak berani public speaking itu karena nggak ngerti ilmunya. Betul? Kebanyakan dari teman-teman nggak mau live streaming itu karena terlalu dipenuhi rasa takut di kepala. Betul? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sharing untuk memulai public speaking Anda dan untuk memulai konten Anda serta live streaming Anda. Siapa yang mau tahu banget dan siapa yang pengen banget bisa? Ya, oke. Mari kita gas. Yang pertama, saya tidak pernah membiarkan isi kepala saya untuk takut terhadap penilaian orang lain. Golang. Saya tidak pernah membiasakan isi kepala saya untuk takut terhadap penilaian orang lain. Gimana dengan Anda? Kalau Anda sampai hari ini masih takut isi kepalanya dengan penilaian orang lain, Anda sampai hari ini masih bingung bagaimana kalau nanti orang lain gak seneng dengan konten saya, dengan live streaming saya, dengan sharing saya. Bagaimana kalau nanti orang lain jutek sama saya, orang lain kalau ribet sama saya? Kalau Anda masih semua ini ada di kepala Anda, maka Anda belum berada di level yang disebut dengan dewasa secara emosional. Baru tips pertama. Saya akan sharing beberapa tips lagi untuk membuat Anda jadi berani melakukannya seperti yang selalu saya lakukan. Jadi jangan lupa ditulis di kolom komentar tips yang pertama biar Anda nggak lupa. Lalu yang kedua adalah selalu sharing yang Anda bisa dan biasa. Gue ulang ya. Selalu sharing yang Anda bisa dan biasa. Apa artinya? Kalau Anda hari ini bekerja sebagai teknisi, Anda hari ini bekerja sebagai analis, Anda bekerja sebagai HR, Anda bekerja sebagai operation, Anda bekerja sebagai sales, Anda bekerja sebagai apapun. Mulailah dengan men-sharing apa yang Anda bisa dan biasa. Tuh tips nomor 2. Boleh ditulis lagi di kolom komentar agar Anda nggak lupa. Tips nomor 2 dari saya untuk Anda bisa memulai live streaming, konten, sharing, nggak lagi cuma scroll handphone bagus Anda, kuota Anda, hidup Anda, dengan yaitu selalu sharing yang Anda bisa dan biasa. Kita lanjut, sudah 2 poin saya sharing pagi ini untuk membukakan mata hati Anda bahwa bisa public speaking dan sharing itu adalah keseruan yang luar biasa. Sekarang masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah catat berapa tahun umur Anda hari ini. Kalau umur Anda hari ini 30 tahun, kalau umur Anda hari ini 40 tahun, kalau umur Anda hari ini 50 tahun, habis Anda catat, Anda tulis apa yang menjadi
keahlian Anda. Tulis saja. Saya bisa masak, saya bisa mancing, saya bisa nari, saya bisa sepedaan, saya bisa bola, saya bisa basket. Tulis saja. Kenapa saya suruh tulis? Karena itu adalah isi materi konten Anda. Ya, udah 3 ya. Udah isi materi konten Anda. Ya, udah 3 ya. Udah Anda asah bicara. Jadi jangan lagi termakan dengan kata-kata dan kalimat diam itu emas. Banyak bicara nggak bisa kerja. Jangan lagi termakan dengan kalimat-kalimat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang nggak bisa public speaking kalau dia tidak pernah mengucapkannya. Gue ulang ya. Karena sesungguhnya orang tidak pernah bisa public speaking kalau dia tidak mengucapkannya. Makanya di sosial media ini nih, orang-orang yang jago banget kalau komentar panjang lebar, komentar sambil marah-marah. Kalau gue tes ngomongnya, gue yakin berantakan. Gue ulang ya. Makanya kalau kita lagi posting, kita lagi kasih tahu sesuatu opportunity, orang kerjaannya julid, ngetik panjang lebar, itu kalau saya tes ngomongnya, apalagi di depan umum, saya yakin 99% pasti berantakan. Itu udah tips yang keempat. Kita ngopi dulu biar Anda seru hari ini. Jangan lupa kalau Anda ingin mendatangkan bicara itu mudah, silahkan ada kolom wawa di bio, ada nomor kontak kita di bio, silahkan untuk kontak ke sana. Dan untuk menanyakan kelas-kelas bicara itu mudah. Tips yang kelima, gimana agar Anda bisa mulai live streaming, konten, dan berbagi. Tips yang kelima, lakukan dan jangan pernah berhenti. Wah, asik ya? Lakukan dan jangan pernah berhenti. Jadi kalau Anda sudah lihat saya live streaming, kemarin Anda lihat saya live streaming, kemarin lagi Anda lihat, waktunya terserah saya. Yang penting ketika Anda sudah melakukan hari ini, jangan berhenti. Kalau Anda berhenti, saya jamin Anda tidak mulai lagi. Kalau Anda sudah tidak mulai lagi, saya jamin Anda tetap tidak bisa public speaking. Kalau Anda sudah tidak bisa public speaking, saya jamin Anda akan selalu ngiri terhadap orang-orang yang bisa public speaking. Jadi tips saya yang barusan adalah kalau sudah mulai jangan berhenti. Masuk ke tips nomor 6. Biar Anda termotivasi hari ini, pagi ini untuk berani melakukannya. Apakah Anda seorang mahasiswa, apakah Anda seorang pekerja, karyawan, pemilik bisnis, atau Anda adalah siapapun, saya mengajak Anda untuk berani live streaming di sosial media Anda. Bukan selalu untuk nge-stitch video orang, apalagi Anda kerjaannya selalu tidak pernah berani live streaming. Tips selanjutnya yang keenam adalah nggak usah pilih-pilih waktu. Ulang ya, nggak usah pilih-pilih waktu. Jadi kalau Anda lagi pengen live streaming di jam 5 pagi, lakukan. Di jam 9 pagi, lakukan. Di jam 12 siang ketika Anda istirahat, lakukan. Jam 3, lakukan. Jam 6, jam 9, jam berapa aja lakukan. Gue ulang ya. Udah nggak lagi zamannya lu tanya jam berapa live streaming yang bagus. Kagak ada sekarang. Makanya saya berbagi agar Anda ngerti. Udah nggak ada lagi zamannya sekarang mengatakan jam sekian adalah waktu terbaik buat live streaming. Nggak ada. Sekarang ketika Anda punya handphone, ketika Anda punya kuota, ketika Anda punya waktu, maka saya ajak Anda untuk berani live streaming. Berani. Jadi waktunya nggak usah dipilih dan dijadikan beban. Kalau Anda masih sibuk, nggak usah live streaming dulu. Kalau Anda udah nggak sibuk, masih capek, diam-diam dulu.
Nanti begitu Anda sudah makan, keluarga Anda sudah oke, Anda sudah segeran, hajar langsung taruh handphone holder, langsung Anda berbagi dan langsung Anda live streaming. Itu tips yang keenam. Jadi udah 6 tips yang gue berikan sama lo pagi ini. Untuk Anda mau melakukannya atau tidak itu bukan jadi urusan saya, ya nggak? Tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh gimana sih Mas Ikrar kalau saya itu pengen banget berbagi live streaming, pengen banget sharing, pengen banget untuk bisa bicara lancar. Yang ketujuh adalah perbaiki cara bicara Anda. Perbaiki cara bicara Anda. Karena orang-orang dengan bicara yang masih dikit-dikit ae, lihat atas, ae itu gak enak didengarnya. Itu namanya filler. Jadi perbaiki dengan belajar bagaimana memperbaiki cara bicara Anda. Nggak perlu selalu harus kebicara itu mudah karena kelas-kelas kami memang terkenal mahalnya. Anda bisa belajar di mana saja. Namun kalau Anda adalah perusahaan, Anda bekerja hari ini di perusahaan, Anda ingin mendatangkan bicara itu mudah, silahkan. Seluruh teknik-teknik kami akan kami sharing di kelas. Apa sih pentingnya tips yang ketujuh tadi Anda belajar bicara dengan lancar? Yaitu Anda tidak akan pernah kehilangan kosakata. Jadi gue masuk ke tips yang nomor 8. Jangan lupa kita ngopi dulu. Tips nomor 8 adalah perkaya kosakata Anda. Apa Mas Ikrar yang dimaksud dengan perkaya kosakata? Orang-orang dengan kosakata yang miskin, saya jamin tidak akan kuat berbicara di depan screen atau di depan banyak orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena pemilihan kosakata harus ada di kepala Anda paling tidak 300.000 jumlahnya. Oh banyak banget, iya banyak. Kenapa banyak? Karena kalau Anda tidak pernah mengucapkan kosakata di kepala Anda, maka saya jamin Anda tidak pernah bisa lancar bicara. Saya adalah orang yang sering mengatakan bahwa kemampuan public speaking tidak dipengaruhi oleh seringnya Anda membaca. Tidak dipengaruhi oleh seringnya Anda menulis. Tidak. Kemampuan public speaking itu dipengaruhi seringnya Anda bicara. Gue ulang ya. Seringnya Anda bicara. Jadi kalau Anda hari ini masih mimpi dengan Anda membaca, dengan Anda menulis, Anda bisa public speaking dengan lancar, lebih baik dikubur dalam-dalam mimpinya. Karena apa? Karena yang disebut dengan public speaking itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang didahului dengan Anda paham struktur dari public speaking. Mana-mana yang boleh, mana-mana yang nggak boleh, mana-mana yang harus dan tidak selalu dilakukan. Tips yang ke-9, tahu-tahu udah ke-9 tips kita pagi ini. Tips untuk membuat Anda berani live streaming, berani berbagi, berani sharing. Tips yang ke-9 adalah, ada yang tahu? Jangan pelit untuk senyum. Banyak di antara kita yang merasa senyumnya paling jelek sedunia. Banyak sekali juga murid-murid saya yang selalu menghina senyumnya. Menghina secara fisik diri sendiri. Dia bilang lah giginya nggak bagus, dibilang lah giginya nggak hitam, dibilang lah segala macam nggak mancung. Stop menghina diri Anda. Karena orang tua Anda akan nangis-nangis kalau dengar anaknya suka menghina diri sendiri. Jadi gue ulang ya. Tips gue yang ke-9 adalah jangan pernah dan sering nggak senyum.
Apapun materi lo, berat dan ringan, ketika lo membawakannya dengan senyum, maka orang akan ikutan senyum. Senyum itu secara serunya adalah menular. Terus tips gue yang ke-10 adalah, udah ke-10 aja ya. Banyak banget kalau di kelas gue kasih tahu sampai 100 tipsnya. Dan gue paksa Anda melakukannya. Kalau ada kesempatan Anda disuruh nanya, disuruh berpendapat, disuruh apapun, jangan pernah minta afirmasi positif ke orang-orang sekitar Anda. Gue ulang ya. Jangan pernah minta afirmasi positif ke orang-orang sekitar Anda. Contoh afirmasi positif tuh gini. Apakah ada pertanyaan? Anda tengok kiri kanan. Apakah ada yang mau jawab? Anda tengok kiri kanan. Buat apa? Buat apa? Punyalah mental ketika Anda memang mau menjawab dan mau bertanya, langsung nanya. Nggak perlu lihat kiri dan kanan. Oke? Lihat kiri dan kanan hanya membuat mental Anda nggak pernah bertambah baik. Anda harus paham di sana. Jadi sudah 10 tips gue bagiin kepada lu semua di hari ini. Agar apa? Agar Anda berani public speaking, berani live, berani sharing. Jadi jalanin aja beberapa dari tips-tips berikut dan Anda insya Allah akan berani melakukannya. Kalau Anda juga belum berani melakukannya, Anda bisa calling teman Anda 10 orang, hubungin saya untuk kita ngajar 10 orang teman-teman Anda. Dan kelas-kelas Bicara Itu Mudah bisa Anda lihat di seluruh website kita, di seluruh sosial media kita. Dan kalau Anda mau kontak Bicara Itu Mudah, selalu ada nomor kita di Wawa di bio-nya. Jadi teman-teman, pagi ini saya ingin memberitahu kepada Anda semua bahwa bisa public speaking itu adalah sesuatu yang bisa membuat hidup Anda bertambah mudah. Bertambah mudah artinya Anda bisa nanti berbagi ke sana ke sini, Anda punya percaya diri. Jangan pelit untuk selalu upgrade Anda dan jangan pelit untuk hidup Anda yang lebih baik. Saya tidak pernah mengatakan Anda bisa kaya raya gara-gara public speaking, tidak. Namun Anda akan surprise bahwa suatu saat Anda bisa benar-benar dipanggil orang untuk berbagi ilmu Anda melalui public speaking yang bayarannya benar-benar nggak pernah Anda bayangkan. Langsung dari Surabaya, sebelum kita balik ke Jakarta besok, saya Ikrar dari Bicara Itu Mudah, senang banget bisa berbagi hari ini. Jangan lupa, jangan takut, jangan segan. Beranikan diri Anda untuk berbagi live streaming kemampuan Anda. Karena ingat, sudah 10 tips yang saya berikan hari ini. Nanti kalau mau tahu lebih banyak, klip hari ini akan saya posting di YouTube-nya ya. Salam dari Bicara Itu Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.